tahu belum mau ngapain? Belum. Ya, jadi di sini ibu ngajak kalian untuk bimbingan kelompok. Oke teman-teman, jadi ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum. Aku udah Bu. Oke. Bimbingan kelompok itu kayak mungkin diskusi kelompok gitu sih Bu. Oh iya betul. Ada yang mau menambahkan mungkin? Apa ya Bu? Menyampaikan pendapat mungkin Bu. Ya boleh. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang kita melakukannya diskusi kelompok, terus kita membahas tentang suatu topik bermanfaat seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Sebelum memulai kegiatan ini, diawali dengan berdoa dulu ya. Satu bisa memimpin doa siapa? Saya. Oke. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa sebenarnya. Berdoa selesai. Oke. Untuk selanjutnya, makasih ya sudah berdoa. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan perkenalan diri. Oke. Jadi dimulai dari ibu ya. Perkenalkan, nama ibu Devina Nesi Permaterita, bisa dipanggil Ibu Devina. Halo. Halo. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Wahyu Eka Dewi Anggraini, bisa dipanggil Wahyu. Halo Wahyu. Halo Ayu. Hai. Perkenalkan, nama saya Esther Fitri Sandi, bisa dipanggil Dia. Halo Dia. Perkenalkan, nama aku Renata Kumalasari, dipanggil Renata. Halo Renata. Perkenalkan teman-teman, nama saya Valentino Nanda, bisa dipanggil Nanda. Halo Nanda. Oke, kalian udah perkenalan ya, udah saling kenal. Ya, untuk selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini kita mempunyai asas. Ada yang tahu asas apa aja? Tidak. Tahu ya. Jadi di sini tuh ada asas keterbukaan, di mana nanti kalian harus saling terbuka untuk menyampaikan pendapat gitu. Terus yang kedua ada asas kenormatifan. Jadi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Terus ada asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini dengan rasa sukarela kan? Gak ada paksaan. Ya. Oke, terus ada asas kegiatan, di mana dalam asas kegiatan ini kita akan melakukan diskusi kelompok seperti itu. Nah, untuk topiknya, jadi ada dua di sini. Ada yang tahu topiknya apa aja? Oke, jadi dijelaskan ya. Jadi topiknya itu adalah topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu topik yang diberikan oleh guru, dan topik bebas itu yang kalian mau bahas apa nanti kita sama-sama pecahkan gitu. Jadi untuk kali ini adalah topik tugas. Nah, untuk waktunya mungkin sekitar 1 jam. Kalian setuju tidak kalau misalnya 1 jam? Ya, jawab setuju. Oke teman-teman, jadi kalian udah tahu tentang kegiatan hari ini. Jadi ada yang tahu belum tugasnya tuh tentang apa? Belum. Jadi kita di sini akan membahas tentang toleransi. Bagaimana sikap untuk toleransi antar agama. Begitu. Sebelumnya, ibu mau nanya nih, boleh nggak kalau ibu tahu agama kalian satu persatu? Mungkin dari Wahyu, Dea, terus Renata, Nanda. Boleh. Saya Kristen Bu. Saya Katolik Bu. Saya Buddha Bu. Saya Islam. Oke, jadi ternyata kalian nih beda-beda ya. Iya. Untuk kegiatan hari ini, ibu akan menggunakan diskusi kelompok, di mana nanti kalian dikasih selembar kertas untuk berdiskusi. Jadi tentang sikap toleransi dan tidak toleransi terhadap umat beragama seperti itu. Terus nanti ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk presentasi dari setiap kelompok. Nanti setiap kelompok itu menanggapi dari hasil kelompok lainnya. Terus setelah itu kalian bikin kesimpulan. Apakah sudah jelas? Jelas Bu. Oke, jadi mulai ya. Masih. Ini berarti itu apa ya? Tentang, jadi menurut kamu orang yang
Jadi gimana? Itu dulu kita tutup. Nah itu kan tertulis kan. Terus membantu kelancaran kan misalkan yang gereja misalkan kan mengimbangi nyebrang parkir kan apa berarti maksudnya kan membantu kelancaran kegiatan ibadah agama lain. Terus apa ya kayak maksudnya harus menjadikan agama sebagai bahasanya support tentang Sudah dulu. Oke, Jauh. Oke, kalian sudah bercukup sini ya. Sudah. Itu silakan dari kelompok Renata untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Oke, menurut saya ada kalau toleransi antar umat beragama itu yang pertama itu menghormati budaya dan agama lain. Itu contohnya seperti kita kan hidup di Indonesia dengan 6 agama yang berbeda-beda. Nah, yang pasti kita harus bisa menghormati budaya dan agama lain, dan kita juga hidup berdampingan sama agama lain gitu. Jadi kan nggak semestinya kita tinggal sama orang yang satu agama, maksudnya satu agama dalam satu kompleks gitu, tapi kan kita sudah berbeda-beda gitu. Lalu kita ada toleransi antar umat beragama itu ada membantu budaya agama lain. Itu contohnya seperti kalau biasanya di kota ini biasanya kalau ada kegiatan mungkin Natal atau Paskah itu biasanya yang umat Muslim itu membantu untuk misalnya jaga parkir atau pokoknya mengamankan situasi di ibadahnya itu. situasi Betul. Terus kadang kalau yang Islam biasanya kalau lagi sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu yang Kristen atau yang agama lain itu yang membantu gitu. Jadi saling membantu gitu. Terus juga saling support antar beragama. Jadi nggak hanya agamanya saja yang paling utama atau yang paling baik, tapi juga mensupport ajaran-ajaran agama yang ada gitu. Nah tapi kalau sisi negatifnya dari perbedaan agama itu menurut kami sih seperti agama itu dijadikan suatu perpecahan, seperti kayak kalau kita tahu di Indonesia itu biasanya mayoritasnya itu Islam. Nah tapi Islam itu dijadikan sebagai seperti kayak mungkin sebagai agama prioritas di Indonesia, padahal di Indonesia kita tahu sendiri bahwa ada 6 agama yang berbeda gitu. Jadi itu sih yang mungkin sisi negatifnya dari
selanjutnya kelompoknya sama Dea. Oke, menurut saya sama Dea, sini kita harus menerima perbedaan agama. Nah, kan di Indonesia tidak hanya terdapat satu agama, melainkan 6 agama. Dan juga kita jangan mendoktrin orang karena orang itu beda agama dengan kita. Jadi kita sepatutnya kita menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan pendapat yang ada, perbedaan agama yang ada. Dan juga kita sebagai umat beragama yang berbeda-beda agama, tentunya kan kita diajarkan bagaimana kita menghormati, kita saling mensupport, kita saling menghargai. Nah, di situ kita masing-masing agama pasti diajarkan tentang hal itu. Jadi di sini juga kita pentingnya menerapkan saling support serta jangan memprovokasi agama lain. Jadi kayak mentang-mentang si A ini agamanya Islam, kan saya agamanya non Islam, nggak mau lah saya sama dia. Jangan seperti itu ya teman. Terus habis itu teman saya mau menambahkan. Lalu untuk yang selanjutnya tuh kayak yang provokasi agama tadi kan kebanyakan emang mayoritasnya kan Islam. Dan saya dengar berita kalau atau kasus itu kan banyak misal orang yang beda agama dari Islam itu nyenggol sedikit dapat kayak penistaan agama gitu loh. Nah kan itu yang menjadi kayak apa ya, salah satu intoleran gitu. Jadi kayak kita yang sebagai yang tidak sama dengan agama itu kayak merasa duh apa salah kita gitu, padahal kita ya cuma menyampaikan pendapat kita kan, tapi itu malah dianggap sebagai penistaan agama dan malah ya mendapat cap buruk aja gitu. Gitu. Mungkin kelompok kenapa mau menanggapi kelompoknya si Dea? Menurut kami sih mungkin sama ya. Kita juga melihat karena mungkin nanti itu kan bisa seharusnya kita dalam keberbedaan itu harusnya bisa kita saling support, saling menghargai, saling menghormati, seharusnya begitu, karena semua agama kan mengajarkan hal yang baik. Tapi ada beberapa oknum orang tuh yang menyalahgunakan dari ajaran-ajaran tersebut, seperti yang tadi dia sebutkan tentang provokasi agama gitu. Itu juga saya juga sebenarnya agak setuju sih, cuma ya memang itu harus diperbaiki juga sih. Mungkin kelompok Wahyu? Ya kalau dari kelompok kita menyetujui tentang tadi yang kayak saling toleran, kayak kalau misalnya ada ibadah Paskah, Natal, agama lain ikut membantu, ikut serta dalam kayak menjaga parkir. Nah di situ juga menurut saya bagus karena itu masih kental banget gitu tolerannya, soalnya di berbagai daerah, bukan daerah yang ada di sini, itu dia malah justru lebih kayak bodo amat tentang perbedaan yang ada. Justru malah kayak yang agamanya yang di daerah situ orangnya itu sedikit yang beragama, misalnya nih yang beragama Islam sedikit daripada yang beragama Kristen, justru malah yang beragama Islam kayak lebih dijauhin. Terus habis itu kayak kurangnya rasa kekeluargaan. Jadi kita perlu menerapkan hal itu, soalnya di setiap daerah gak mesti semuanya seperti itu. Sudah cukup? Oke, baik. Kalian sudah melakukan presentasi dan memberikan pendapat satu sama lain dengan baik. Kayaknya gue lihat kalian tegang ya. Deg-degan Bu. Oke, kalau gitu kita main game mau nggak? Mau. Oke, jadi kalian berdiri yuk, berdiri. Mungkin Renato boleh di sini. Jadi ibu akan ngajak kalian untuk bermain kata sambung. Ada yang tahu belum? Kata sambung itu jadi contohnya gini. Jadi ibu bilang dari aku, terus nanti Wahyu melanjutkan
aku suka, terus nanti dia lanjut lagi aku suka martabak gitu, terus nanti lanjut lagi ke nada aku suka martabak rasa keju, jadi nyambung gitu. Nah nanti kalau ternyata ada yang kesekip, kalian nyanyi gitu. Ya. Ya, jadi dimulai dari Wahyu ya. Ya. Wahyu terus ke Dea, ke Nanda, terus ke Renata. Ya. Wahyu, Dea. Oke. Silakan. Aku sangat suka. Aku sangat suka sekali. Aku sangat suka sekali buah. Aku sangat suka sekali buah apel. Aku sangat suka sekali buah apel dan Aku sangat suka buah. Aku ya, Renata ya. Ini percobaan atau udah? Udah langsung. Waduh. Oke. Terus satu lagi. satu lagi ya, kita lanjut dulu ya Ya. buat temannya Renata. Iya. Jadi dilanjut lagi dari Wahyu, Dea, Nanda. Ayo Wahyu. Sekolahanku sangat indah. Sekolahanku sangat indah dan rapi. Sekolahanku sangat indah dan rapi karena sekolahanku sangat indah dan rapi karena tertata. Sekolahanku sangat indah dan rapi karena tertata oleh. Sekolahanku sangat indah dan rapi karena tertata oleh Ayo. Satu. Tiga. Oke. Jadi buat hukuman Wahyu sama Renata untuk menyanyi. apa Bu? Nyanyi. Nyanyi lagu apa, Bu? Terserah kalian mau lagu apa, terserah boleh. Apa? Nyanyi lagu apa ya? Galungku mungkin atau Atau aja ya Renata ya, biar mudah teman-teman semuanya kan tahu. Oke, ayo. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dong, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke ya, kalian udah mulai semangat lagi, sampai duduk. Oke, kalian sudah melakukan presentasi dan diskusi. Jadi, Ibu mau tanya nih tentang sikap untuk bertoleransi. Jadi dari materi ini, menurut kalian pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Terus bisa menghargai. Bisa menghargai, oke. Saling menghormati. Saling menghormati. Mungkin ada yang lain? Saling menerima. Membantu tanpa pandang bulu. Ya betul. Jadi yang kalian itu sebutkan sudah benar. Oke, terus Ibu mau tanya nih, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, menurut kalian ini menarik tidak? Menarik. Terus kalau misalnya diadakan lagi, kalian mau nggak? Mau. Beda topik. Tapi beda topik ya Oke, Bu. mau dari kalian atau mau diterima? Dari kita. Itu Ibu akan memberikan kalian sedikit refleksi ya tentang kegiatan kali ini. Jadi di sini kita sebagai peserta didik harus saling menghargai agama satu sama lain, harus saling menghargai perbedaan. Jangan, maksudnya kalian tuh sebagai teman jangan membeda-bedakan, saling membantu, saling memberikan pertolongan seperti itu.
berdoa selesai. Makasih ya.